Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama ini, insya Allah, Ana akan menyampaikan sedikit penjelasan materi mengenai al-iman. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya keimanan seseorang itu tidak akan selalu menetap di dalam hati setiap hamba, kecuali kepada hamba yang Allah hendaki. Bal huwa yazidu wa yanqus, akan tetapi keimanan itu dapat bertambah dan berkurang. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu bit-tha'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, serta yanqusu bil ma'siyah, berkurang karena melakukan kemaksiatan. Dan dianjurkan bagi setiap orang yang beriman untuk senantiasa memperbaharui keimanan mereka di setiap waktunya, agar keimanan tersebut mencapai pada derajat yang sempurna, sehingga menjauhkan dirinya dari segala hal yang dapat membatalkan keislamannya. Kita masuk poin yang pertama. Poin pembahasan pertama kita mengenai hal-hal apa saja yang dapat menghasilkan keimanan. Keimanan seseorang itu tidak akan kuat atau kokoh sebelum mempelajari hal-hal yang dapat menghasilkannya. A'dhamul maqalibu wal iman. Segala sesuatu yang paling dibutuhkan oleh umat manusia di muka bumi adalah keimanan. Keimanan ini merupakan salah satu dari dua hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah hendaki. Hidayah pertama itu berupa hidayah keimanan, sehingga seseorang itu bisa masuk Islam. Dia mengimani bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, serta tidak ada utusan, dan bahwasannya Rasulullah adalah utusan Allah. Hidayah yang kedua yaitu senantiasa istiqomah selalu di atas petunjuknya. Seperti yang telah kita ketahui juga, bahwasannya keimanan merupakan salah satu sebab Allah meninggikan derajat seorang hamba, serta sebagai pengantar bagi setiap jalan kebaikan bagi setiap hamba. Tidak sempurna dan tidak kuat keimanan seseorang tanpa mengetahui apa saja hal yang dapat menyempurnakan keimanan tersebut. Sebelumnya, pembahasan kali ini kita memakai dua sudut pandang, yaitu secara mujmal wa mufassal. Mujmal secara global atau secara umum, garis besar, wa mufassal secara terperinci, tafsil atau secara khusus. Yang pertama kita akan masuk ke mujmal. Mujmal secara garis besar atau umum. Yang pertama yaitu mentadabburi ayat firman Allah. Jadi barang siapa yang mentadabburi ayat firman Allah, maka dia akan menumbuhkan di dalam hatinya keimanan. Yang kedua, merenungi ayat-ayat kauniyah atau tanda kebesaran Allah dengan melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta, di dunia yang bisa dilihat. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang baik. Kita masuk bab berikutnya yaitu mufassal secara terperinci. Poin pertama, secara umum sebenarnya ada banyak hal yang dapat mengakibatkan keimanan seseorang semakin kuat dan bertambah. Tapi di antara hal tersebut juga ada yang paling besar pengaruhnya. Jadi di sini Ana menyebutkan beberapa hal saja, sekitar ada 4 poin yang Ana sebutkan yang paling besar pengaruh atau dampaknya. Contoh diantaranya seperti 1, mengetahui nama sifat-sifat Allah yang baik. Jadi setiap hamba yang mengenal Allah dengan namanya yang mulia, tidak ada ketambahan bagi hamba tersebut kecuali bertambahnya keimanan dan keyakinan bagi dirinya. Karena di dalam nama tersebutlah terkandung 3 macam jenis tauhid yang merupakan tujuan utama kita untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Tuhan semesta alam. Juga dengan memahami atau menghafal nama atau Asmaul Husna, itu merupakan salah satu dari wasilah seorang hamba untuk
memohon kepada Allah atau berdoa. Dan nama atau sifat Allah yang paling berpengaruh dalam doa yaitu contohnya Al-Hayyu wa Qayyum. Nah, Al-Hayyu wal Qayyum ini memiliki pengaruh yang istimewa terhadap pengabulan doa dan terangkatnya berbagai kesulitan. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran atau memahami makna dari firman Allah juga merupakan penguat bagi keimanan seseorang. Dan tidaklah juga seseorang mempelajari Al-Quran serta memahami maksudnya, melainkan Allah menghasilkan pula keimanan yang baik bagi dirinya. Yang ketiga ada memperbanyak zikir di setiap waktu. Keimanan itu menyeru pada seseorang untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, maka ia pasti akan memperbanyak zikir di setiap waktu, tanpa meninggalkan waktu sedikit pun selain mengingat Rabbnya. Yang terakhir, menjaga diri dari semua hal yang dapat membatalkan keimanan. Selain kita mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menghasilkan keimanan, kita juga harus mengetahui apa saja yang dapat membatalkan keimanan. Jadi kita harus menjaga diri dari pembatalnya. Seperti 1. Berlepas dari segala kemaksiatan. Yang kedua, menjaga jiwa dari melakukan segala keharaman. Yang ketiga, meninggalkan syubhat yang meragukan. Terus kita masuk ke poin berikutnya, yaitu manfaat serta efek baik yang dihasilkan dari keimanan. Sudah pasti ya bahwasannya keimanan itu akan menghasilkan banyak kebaikan atau manfaat bagi orang yang beriman. Manfaat bagi seseorang yang memiliki keimanan. Yang pertama, dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan hamba yang beriman dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, dan dari gelapnya kemaksiatan kepada cahaya ketaatan, yang dengannya orang yang beriman akan mendapatkan seluruh kebaikan di semua sisi kehidupan serta mengantarkan pelakunya pada kemenangan akhir. Yang kedua, keimanan yang sempurna akan menghalangi pelakunya dari api neraka. Bagi siapapun hamba yang mengimani bahwasannya tidak ada sesembahan apapun yang berhak disembelih kecuali Allah, walaupun sedikit dalam hatinya, maka Allah akan menghalangi dari api neraka. Dan bagi seseorang yang telah menyempurnakan keimanannya dengan melakukan segala kewajiban yang Allah perintahkan serta meninggalkan segala apapun yang dilarang, maka ia tidak akan masuk neraka. Jadi siapapun yang memiliki keimanan walaupun sedikit di dalam hatinya, maka dia akan terlindungi dari api neraka. Apalagi bagi seorang yang memiliki keimanan yang sempurna, maka dia tidak akan masuk ke neraka dengan rahmat Allah. Yang ketiga, Allah sebagai pelindung bagi setiap orang yang beriman. Allah akan melindungi mereka dari setiap keadaan yang sulit dan keburukan syaitan serta para musuhnya. Yang keempat, orang yang beriman selalu berada di jalan yang lurus, yakni Allah akan selalu memberikan mereka petunjuk kepada ilmu yang hak serta jalan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang kelima, keimanan akan menghasilkan amal yang sholih, dan ini merupakan kekhususan dari keimanan, yaitu menghadirkan rasa tenang dalam jiwa dan rasa qanaah atau merasa cukup atas segala pemberian Rabb-nya. Pasti ya, keimanan itu akan menghasilkan amal sholih. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Segala perkaranya orang beriman itu pasti ada kebaikan. Sekarang poin berikutnya yaitu wa min thamaratil iman. Jadi ini adalah efek atau dampak yang dihasilkan bagi seorang yang beriman. Yang pertama, menjadikan hatinya penuh rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran terbaik bagi mereka di sisinya. Yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Yang ketiga, Allah akan meninggikan derajat mereka di akhirat. Yang keempat, mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat.
Yang kelima, Allah akan menghalangi pelakunya dari terjatuh kepada sesuatu yang binasa. Yang keenam, meraih kemenangan akhirat. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Oke, segitu aja dari Ana. Jazakumullahu khairan ala istima'ikunna wa ihtimamikunna. Maaf apabila ada salah dalam perkataan atau penjelasan yang kurang jelas. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.